Halo Sobat Sehat, kembali bersama dengan saya, Dr. Herman. Kali ini, saya mau membagikan 10 jenis makanan yang dapat merusak otak kita, beserta penjelasannya, mengapa mereka berpotensi berdampak buruk, dan contoh-contoh makanannya. Disimak ya, mari kita mulai. Yang pertama, makanan tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat yang kita sebut LDL dalam darah kita yang akan berkontribusi pada penumpukan plak di pembuluh darah otak dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, contohnya apa? Daging merah berlemak, mentega, lemak sapi, dan keju keras. Nomor 2, makanan dengan kandungan gula tambahan yang tinggi. Gula tambahan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, kemudian diikuti oleh penurunan yang tajam, sehingga dapat mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi konsentrasi. Nah, contohnya apa? Minuman ringan yang manis, permen, gula kering, dan sereal sarapan manis. Nah, jenis yang makanan nomor 3 apa? Makanan dengan kandungan sodium tinggi. Nah, penjelasannya gimana? Sodium berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan darah sehingga menyebabkan kerusakan pembuluh darah di otak dan berkontribusi pada resiko stroke. Nah, contohnya apa? Makanan kalengan, makanan cepat saji, camilan asin, saus, dan bumbu instan. Jenis makanan yang keempat apa? Gorengan berlebihan atau makanan yang digoreng dalam minyak yang berlebihan. Nah, makanan yang digoreng dalam minyak yang berlebihan, terutama mengandung lemak trans, dapat meningkatkan peradangan dan stres oksidatif di otak kita, yang dapat merusak sel-sel otak dan meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif. Contohnya apa? Kentang goreng, ayam goreng, dan bakwan goreng, jika digoreng secara berlebihan dengan minyak yang berlebihan, maka dapat menyebabkan hal-hal tersebut. Makanan yang kelima, makanan dengan kandungan trans lemak. Trans lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau kita sebut LDL dan menurunkan kadar kolesterol baik kita yang kita sebut HDL yang berkontribusi pada peradangan dan merusak sel-sel otak. Contohnya, makanan cepat saji, camilan kemasan, kue-kue yang diolah dengan minyak hidrogenasi. Jenis yang keenam, daging olahan. Daging olahan itu mengandung bahan tambahan seperti nitrat dan nitrit yang berhubungan dengan peradangan kronis dan dapat merusak sel-sel otak, meningkatkan resiko gangguan neurologis seperti Alzheimer. Nah, contohnya apa makanan pada jenis ini? Sosis, bacon, ham, dan daging asap. Jenis makanan yang ketujuh, makanan olahan tinggi karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan itu seperti nasi putih, roti putih, dan pasta putih itu dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi dan meningkatkan resiko resistensi insulin, sehingga dapat merusak sel-sel otak. Bisa juga kue-kue olahan dengan tepung terigu, selain dari tadi nasi putih dan roti putih sama pasta putih ya. Jenis yang ke-8, makanan dengan kandungan pengawet dan bahan kimia tambahan. Nah, bahan tambahan pada makanan tertentu itu dapat menyebabkan reaksi alergi atau gangguan neurologis pada beberapa orang. Nah, contohnya apa? Makanan kalengan dengan pengawet, makanan instan dengan bahan kimia tambahan. Jenis nomor 9, minuman beralkohol. Konsumsi alkohol berlebihan itu dapat merusak sel-sel otak kita, sehingga menyebabkan kerusakan saraf dan mengganggu fungsi kognitif, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan neurologis jangka panjang. Nah, contohnya apa nih? Bir,
anggur, dan minuman berbasis vodka. Dan yang terakhir nomor 10, jenis makanan apa yang merusak otak? Yaitu makanan dengan kandungan kafein berlebihan. Nah, kafein itu dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, dan ketegangan yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi kinerja otak dan kognisi. Contohnya apa? Kopi, teh, terutama teh hitam ya, dan minuman energi. Ya, banyak contoh-contoh minuman energi yang beredar di masyarakat. Nah, yang penting nih untuk diingat bahwa konsumsi jenis-jenis makanan yang tadi saya sebutkan ini dalam jumlah wajar masih dapat diterima. Tetapi konsumsi berlebihan itu dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan otak kita dan tubuh secara keseluruhan. Jadi, mengurangi konsumsi makanan-makanan 10 jenis yang saya sebutkan tadi dan memilih makanan sehat yang kaya nutrisi itu akan dapat membantu menjaga kesehatan otak kita dan fungsi kognitif secara optimal. Jadi, untuk sobat sehat, terapkanlah pola makan seimbang dan mengutamakan makanan yang baik untuk otak seperti sayuran, buah-buahan, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan biji-bijian akan lebih baik untuk kesehatan otak sobat sehat. Ya, jadi prinsipnya adalah makan yang seimbang, jangan berlebihan, terutama yang 10 jenis yang saya sebutkan tadi. Oke, sampai di sini. Salam sehat, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!